Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul Pengertian Individu dan Masyarakat, Struktur Sosial, Peranata, dan Proses Sosial Budaya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Maulina Duyanti, lalu ada Isnainatul Eka Rahmadini, dan yang terakhir ada Rahmadina Amalia Syahidah. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian individu dan masyarakat. Individu adalah suatu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Individu ini merupakan unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Sejak dilahirkan, manusia memerlukan individu lainnya untuk dapat bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Dalam kesendiriannya, manusia memiliki aspek atau ciri yang membedakan dengan manusia lain seperti bakat, minat, dan emosi, memiliki kepribadian yang spesifik, memiliki atau mempunyai ciri khas tingkah laku, memiliki naluri dan perasaan yang khas, serta memiliki bentuk tubuh yang khas juga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan terjemahan dari community atau komunitas yang berarti kelompok manusia atau individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat berarti kumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat memiliki ciri-ciri seperti antara lain yaitu hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, terdapat interaksi antar anggota, adanya pemimpin, serta memiliki stratifikasi sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis masyarakat yaitu dibagi menjadi dua, ada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Yang kedua ada masyarakat perkotaan. Merupakan masyarakat urban dari berbagai asal atau desa yang bersifat heterogen dan majemuk karena terdiri dari berbagai jenis pekerjaan atau keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis, dan agama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat pedesaan dan perkotaan yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan ini adalah komunitas yang saling membutuhkan. Di antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan bersifat berkegantungan karena keduanya saling membutuhkan antara satu sama lain. Masyarakat kota bergantung pada masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran, daging, dan ikan. Sebaliknya, masyarakat kota menghasilkan barang-barang yang diperlukan juga oleh masyarakat yang berada di desa seperti pakaian, alat elektronik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yakni mengenai tentang struktur sosial, peranata sosial, dan proses sosial budaya. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial berasal dari bahasa Inggris structure, berarti susunan dari sesuatu, baik itu organisasi maupun mengenai susunan suatu kelompok masyarakat. Sosial berasal dari kata sosius, artinya berkawan atau berkelompok. Dapat disimpulkan arti dari struktur sosial adalah susunan dari berkawan atau berkelompok. Adapun beberapa teori yang membahas mengenai pelapisan masyarakat. Teori yang pertama yaitu teori fungsionalis. Menurut Durkheim, setiap masyarakat memandang aktivitas yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Dan tinggi rendahnya kedudukan seseorang dilihat dari kepentingan pandangannya itu. Teori yang kedua yaitu teori reputasi. Menurut Wamer, status seseorang ditetapkan oleh pendapat orang lain. Dasar pertimbangannya adalah pendapat, prestis, dan pendidikan. Teori yang ketiga yakni teori struktur. Dari hasil penelitian Treiman, kesimpulannya bahwa dalam masyarakat yang berlain-lainan
Tidak ada perbedaan dalam penyusunan tingkatan prestis pekerjaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Rahmadia. Baik, selanjutnya yaitu pranata sosial. Pranata diambil dari kata bahasa Inggris yaitu social institution yang diartikan secara berbeda-beda. Oleh Selo Suemarjan dan Suemarbi diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan sendiri yaitu himpunan dari norma-norma dan segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Oleh Abdul Syahni diartikan lembaga sosial dan oleh Koetjaraningrat sebagai pranata sosial. Pranata sosial sendiri yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat. Contohnya yaitu bertingkahnya, bersikapnya, dan cara menghadapi masalah dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menjaga kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau social control. Maksudnya yaitu adanya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku para anggotanya. Selanjutnya yaitu proses sosial budaya. Terdapat poin-poin yang pertama yaitu manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan memiliki akal. Oleh karena itu, manusia dapat menciptakan suatu karya untuk dimanfaatkan di dalam masyarakat. Para ahli juga mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Poin yang kedua yaitu kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu budi atau akal. Poin ketiga yaitu budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Poin yang keempat yaitu kata culture yang berkembang menjadi kolore yang berarti segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala daya cipta, rasa, dan karsa manusia dalam mengolah lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, agar menjadi suatu yang berguna dan bermanfaat serta menyenangkan baik secara lahir maupun secara batin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.